Sudah bersama saya Wakapolri periode 2011-2013, Komjen Purnawirawan Nanan Soekarna. Pak Nanan, terima kasih sekali bersedia datang di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi. Saya kira mau dikasih kerjaan ke sini, Mbak. Saya telepon waktu itu Pak Nanan. Pak Nanan sendiri nggak nyangka saya undang untuk ke talk show Rosi. Karena saya tahu Pak Nanan ini sebagai Wakapolri belum pernah bicara sedikit pun ke media terkait segala sesuatu yang memang menyangkut institusi Polri. Bahkan ketika ada kasus yang sungguh besar, itu Pak Nanan memilih untuk diam. Kali ini Bapak bersedia untuk memenuhi undangan di Rosi. Terima kasih Pak Nanan. Ya. Sibuk apa sekarang Pak Nanan? Tidak ada, awal pensiun masih MC, ngomong cucu karena masih kecil. Sekarang sudah 17 tahun cucunya kan, jadi sudah nggak bisa ngomong cucu. Paling saya aktif di komunitas, aktif sosial, kemudian aktif di perusahaan yang masih mau mempekerjakan saya setelah pensiun. Itu mungkin yang bisa mendukung juga saya bisa tetap fit loh Pak Nanan. Amin. Ya kalau kesehatan itu utama, maka ya kita jaga rutinitas. Apalagi saya kan masih hobi naik motor, maka saya mesti memperkuat otot-otot kan gitu. Jarang memang, biasanya saya selalu ledekin kawan-kawan di Polri. Karena biasanya dalam menjaga postur tubuh sedikit kalah set dengan teman-teman dari TNI. Polisi biasanya lebih ya secara postur, tapi Pak Nanan tetap menjaga stay fit ya. Pak Nanan, terima kasih sekali lagi karena sekarang Pak Nanan mau bicara soal polisi. Ada dalam beberapa pekan ini publik begitu lagi terbelalak matanya, kecewa, marah melihat apa yang dilakukan oleh polisi. Polisi tembak polisi di Solok, lalu kemudian ada polisi menembak pemuda SMK di Semarang. Mereka marah dan putus asa melihat bagaimana perilaku polisi. Menurut Pak Nanan sesungguhnya melihat institusi yang pernah Pak Nanan pimpin, di mana kegagalan institusi ini Pak Nanan? Yang pertama saya sampaikan kebanggaan saya pribadi kepada keberhasilan Polri selama ini yang demikian baguslah secara institusional. Nah, namun demikian ada beberapa kasus yang personal menurut saya yang itu mencoreng citra kepolisian tentunya kan, itu masuk di Solok, kemudian di Semarang. Kembali bahwa kasus itu adalah kasus personal, pengamatan saya, bukan kasus institusional, karena itu personal yang harus diberikan proporsional. Ya, kalau begitu, kalau ini adalah sebuah kasus personal, tapi di mana, bagaimana ini bisa terjadi beruntun? Karena kita pernah, institusi ini pernah dilanda satu kasus yang cukup juga menghantam kredibilitas reputasi institusi, yaitu kasus Ferdy Sambo yang dianggap kemudian institusi Polri bisa mereformasi dirinya, memperbaiki dirinya, tetapi toh kasus yang hampir sama tapi tetap berulang. Di mana gagalnya reformasi di institusi ini? Iya, yang pertama tentunya sebenarnya harus kecepatan menangani, sehingga kalau itu tidak ada motivasi lain, maka kewajiban atasan sesuai dengan struktur yang ada, Polres, Polda, Mabes Polri itu segera membuka kasus ini dengan seterang benderangnya, dengan konteksnya tidak boleh oknum berlindung di institusi pertama. Tidak boleh ada oknum tidak boleh ada oknum berlindung di institusi. Yang kedua, tidak boleh institusi melindungi oknum. Itu komitmennya harusnya. Dengan demikian kan mudah sebetulnya kan. Institusi tidak boleh melindungi oknum, oknum tidak boleh berlindung institusi. Maka dibutuhkan tadi kejujuran, kebenaran, keadilan yang diungkap untuk kepentingan institusional. Nah, saya lihat dari pengamatan saya adalah bahwa sudah turun tuh Kapolres yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. Sekarang Propam turun sudah kan. Nah, segera saja itu harusnya diproses. Proses, kemudian sesuai dengan aturan yang ada Propam, ada reserse, ada intelijen, kan buka di situ mana yang benar. Kemudian demi kepentingan institusional, maka harus diberikan hal-hal yang kebenaran yang ada. Jadi menyampaikan itu adalah harus yang benar, bukan yang demi institusi tapi tidak kebenaran. Pak Nanan, kita lihat, publik melihat bahwa ada perbedaan statement. Peristiwa penembakan Gama ini terjadi pada hari Minggu 24 November. 2 hari kemudian 26 November polisi sudah menggelar pra-rekonstruksi lalu juga
konferensi pers. Ini kalimat Kapolres pada waktu itu. Kita simak sama-sama Pak Nanan. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Nah, inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Pasca penembakan masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi, itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet. Terduga pelanggar menunggu 3 orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu, sehingga terjadilah penembakan. Pak Nanan, Kapolres Tabes Semarang itu mengucapkan hal yang sama di depan anggota DPR dengan konfres 2 hari setelah kejadian. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kabid Propam Polda Jateng. Apakah perbedaan penjelasan antara Kapolres Tabes, Kabid Propam itu sesuatu yang lazim atau sungguh menunjukkan ketidakprofesionalan anggota Polri? Ya, secara struktural sebetulnya betul tadi bahwa anggota Kapolres tanggung jawab menyampaikan atas hasil fakta yang di lapangan, kan? Saya yakin juga Kapolres tidak turun ke lapangan, maka dia menerima laporan, kemudian membawa laporan itu sesuai dengan apa laporannya. Tapi Propam menemukan ketidakbenaran, ya, gitu kan. Nah, menurut saya tinggal dikonfirmasi sekarang itu. Konfirmasi saja jelas. Yang disampaikan Kapolres itu benar tidak benar, tadi kita tinggal turun intelijen, turun. Ya, kan kalau kita mendengar kata Kapolres Tabes Semarang di hadapan anggota DPR, ini yang disaksikan anggota, dalam hal ini Robik, dia adalah yang menembak itu. Kemudian berniat mengejar. Jadi versi anggota yang diterima mentah-mentah oleh Kapolres Tabes Semarang. Apakah seorang Kapolres Tabes Semarang mendengar ada anggota menembak pelajar hingga tewas, apapun pengakuannya itu memang bisa ditelan mentah-mentah dipercaya oleh atasannya? Atau kualitas atasan seperti apa ketika pengakuan bawahannya yang menembak mati anak remaja dibiarkan begitu saja? Kualitas pemimpin seperti apa ini Pak Nanan? Iya, mesti dilihat ya, seharusnya ada prosedur. Jangan menembak ya, menempel yang orang saja harus diproses. Kita punya satuan, Propam Polres tentunya kan. Ya harusnya dicek di berita, saksinya mana diperiksa, diyakinkan tentang apa yang dilakukan oleh anggota. Dengan niat tidak melindungi anggota itu kan gitu. Itu sebetulnya keharusan yang pertama. Yakinkan bahwa memang ini bicara anggota, fakta di lapangannya benar, Propam bertanggung jawab, sehingga dia bisa mengajukan. Saya tidak tahu apakah sudah turun tadi Intel Polres, Sersio Polres, Propam Polres. Pertanyaan publik ada begini, dan kejengkelan publik adalah ada anak remaja ditembak mati. Dan kemudian si polisi itu hanya dengan gampang mengatakan, oh karena dia terlibat tawuran dan dipercaya oleh satu institusi Polres Tabes Semarang. Pak, begitu terbiasanya polisi berbohong.